penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai acara kita, saya minta kesediaan salah seorang Bapak Ibu untuk pimpin kita dalam doa. Ya baik, kepada Ibu Uni kami persilahkan. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang pengasih, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kehadiran hadirat-Mu, dengan kepala kami yang tertunduk, hati kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih karena Kau sudah menyapa kami dari tadi hingga saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan kami. Kiranya Engkau menjaga melindungi kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik dan selamat. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dan berdoa. Amin. Saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan penerapan budaya positif. Yang ketiga, tanya jawab dan tanggapan. Yang terakhir, penutup. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Sri, kami persilahkan untuk membawa acara pembukaan. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Baik, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu mentiadakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada peserta didik. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Peserta didik yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada diri peserta didik sehingga mereka mampu menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bagaimana budaya positif yang sudah di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Bagaimana pendidik menumbuhkan kebanggaan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan aksi nyata budaya positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya sekolah. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat.
Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Yang keenam, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Yang kedua, konsisten peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Yang ketiga, minimal peserta didik 75% sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang keempat, membudayanya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, ataupun berargumen dan menjawab pertanyaan dari guru. Dan yang terakhir, dokumen kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta hasil pengumpulan tugas. Baik, sekian dan terima kasih. Sebelum kita lanjutkan kepada materi yang berikut, kita ice breaking dulu. Ice breaking akan langsung dipimpin oleh Ibu Sri. Dari kantor. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pada hari ini, kita jeda dengan ice breaking dulu ya. Semua tahu dia penggerakan? Tahu. Supaya kita lebih semangat. Nah, saya minta untuk semuanya berdiri. Kita lepaskan ini tangan dua-dua supaya lebih santai. Baik, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akan lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tentang disiplin budaya positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya, yaitu Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Cetakan kelima tahun 2013, halaman 470, yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus di dalam suasana merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika, iku jarwanya, Nora mung lepasing pangreh. Ini Ibu Sri yang tahu nih. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dian Gosen dalam bukunya Restruction School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti disiplin dari kata disiplin ini juga berkonotasi disiplin diri dan dari murid-muridnya yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi, dapat menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Berdasarkan kita masuk ke materi yang berikut, yaitu tentang slide disiplin positif. Setelah slide disiplin positif, kita akan masuk pada kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik,
Perhatikan baik-baik, ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa melakukan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jadi misalnya ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, misalnya di kelas, saat kita melakukan pembelajaran, ada anak yang makan di dalam kelas. Kadang-kadang kita Bapak Ibu guru menegurnya, iya toh? Iya. Padahal kita tidak tahu bahwa saat itu anak itu sedang membutuhkan apa. Nah, berdasarkan teori ini, anak itu yang dia butuhkan adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa dia makan di dalam kelas? Karena dia lapar. Kita tidak menyadari itu. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini cinta dan kasih sayang kita lihat contoh pada Eman. Kita lihat coba dia di kelas. Dia di kelas itu dia sering mencari perhatian, iya toh? Iya. Dan saat dia mencari perhatian, dia saat melakukan dia punya aksi-aksi itu, kita perlu cari tahu sebenarnya Eman ini kenapa sampai dia begitu. Ternyata Eman itu dia membutuhkan cinta dan kasih sayang dari kita para guru. Mungkin di rumah Eman pun nenek kurang sayang Eman, jadi sampai di sekolah Eman mau kita Bapak Ibu guru yang sayang Eman. Kebutuhan dasar yang berikut yaitu kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan. Akan pengakuan. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Pengakuan ini anak ini butuh apa? Yang pengamatan kita di kelas itu seperti apa? Ada yang karena dia apa ya? Contoh membutuhkan pengakuan itu mungkin dia di rumah tidak dianggap. Jadi sampai di sini apa-apa dia mau dia yang duluan. Supaya kita bilang, oh Uni butuh kebutuhannya apa? Uni ingin diakui. Uni sedikit-sedikit Uni. Itu dia butuh diakui kalau dia itu ada. Jadi kita harus perhatikan anak-anak punya kebutuhan. Kebutuhan yang berikut yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan seringkali anak-anak di sini dia berbuat seenaknya. Karena ternyata bisa saja di rumah dia dikekang. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Jadi ketika sampai di sekolah, dia merasa inilah dunia saya. Di dalam kelas, dia bikin sesukanya karena dia ingin bebas. Jadi sebelum kita memberikan dia hukuman, kita harus cari tahu apa dia punya kebutuhan. Sehingga saat kita memberikan hukuman itu tidak menjadi sebuah hukuman, tetapi itu menjadi jadi kita tidak memberikan dia hukuman yang negatif, tetapi bisa menjadi positif. Yang berikut adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan sama dia bisa juga dengan kebebasan tadi. Di rumah dia tidak senang, jadi dia datang sekolah dia merasa senang, maka dia buat suka-suka di dalam kelas. Baik, yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikut, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, anak-anak yang membuat kesalahan ya dari kebutuhan dasar itu mereka punya motivasi
yang ingin dicapai, yaitu tadi sudah saya sebutkan, dia punya alasannya itu ada. Jadi mereka tidak hanya sekedar bikin ribut dalam kelas atau bikin kekacauan di sekolah, tetapi mereka punya motivasi. Motivasi itu ada, bisa dari diri sendiri, juga bisa dari motivasi dari luar. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dan berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh kepada hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, ini adalah motivasi intrinsik. Jika anak-anak memiliki motivasi dalam diri sendiri, hukuman apapun tidak akan mempengaruhi mereka. Yang berikut, posisi kontrol restitusi. Gosan berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang pertama yang akan kita bahas adalah guru sebagai seorang penghukum. Sebagai seorang penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang biasa dilakukan adalah biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan yang berulang-ulang lalu menjadi agresif. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya anak kita ada yang terlambat, bila kita menanganinya dengan cara sebagai guru dengan posisi sebagai penghukum, maka kita bisa mengeluarkan kata-kata kasar pada anak-anak ini. Nah, saat kita mengatakan kata-kata kasar atau menyindir, anak-anak bukannya menjadi lebih baik, tapi mereka bisa menjadi lebih agresif. Mereka bisa marah dan mereka juga bisa melakukan kembali hal yang sama karena mereka tidak mengenal dia. Karena apa yang kita sampaikan itu tidak merubah perilakunya, malah kita bikin dia tambah marah. Dia akan terus melakukan hal yang dia lakukan. Kemudian yang berikut adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ini pembuat rasa bersalah sering kita sampaikan juga kepada anak-anak. Pembuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut dan biasanya dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, ini sering kadang-kadang saya katakan anak-anak di kelas. Kamu tidak kasihan kamu punya bapak dan mama yang tiap hari kerja kebun. Memang seringkali itu keluar dari mulut kita Bapak Ibu guru, ya toh? Padahal itu sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh, karena itu bisa buat anak-anak merasa minder. Aduh, saya punya bapak petani. Padahal maksud kita lain, maksud kita baik. Maksud kita dengan mengatakan kalau orang tuanya petani, maka kita jangan seperti itu. Kita harus belajar. Orang tuanya buta huruf, kita harus pintar, kita harus belajar, jangan seperti orang tua kita. Tetapi ternyata itu tidak seharusnya demikian, malah membuat anak-anak menjadi minder. Nah, yang berikut adalah guru sebagai teman. Pada posisi sebagai teman, kita
tidak akan menyakiti murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan sebagai posisi teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung dan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Dan saat kita menjadi teman, biasanya ada apa-apa kita menolong mereka. Kadang-kadang kalau mereka terlambat, kita sudah masuk, atau apa segala macam. Ternyata itu juga salah. Karena nanti yang berikut dia datang terlambat lagi, dia bilang, oh itu Ibu Mirma ada, aman. Nah itu sebenarnya itu juga tidak benar. Nah yang berikut adalah guru sebagai pemantau. Pada posisi ini biasanya selalu mengawasi dan memantau murid-murid yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan. Dampaknya bagi murid pada posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Ya. Yang berikut adalah posisi guru sebagai manajer. Sebagai seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka perlu kita menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita manajer. Murid kita seorang manajer yang bagi dirinya sendiri. Dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya kalau anak-anak melakukan kesalahan, posisi kontrol yang baik yang harus kita terapkan itu adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi di sini kita mengubah kelakuan anak, bukan kita memberikan hukuman. Setelah menjalani posisi kontrol sebagai manajer, ada hal-hal yang perlu kita yakini dengan keyakinan kelas, yaitu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif,
Hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berbuat begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Jadi di sini kita bukan buat tata tertib atau peraturan sekolah, tapi keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan atau keyakinan? Tadi sudah disebutkan di atas, yaitu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Kalau peraturan berarti itu kita motivasi dia dari luar, bukan dari dalam. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas yang pertama yaitu keyakinan kelas hendaklah bersifat abstrak. Yang berikut, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Kemudian yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti keyakinan kelas ini akan kita terapkan ke kelas-kelas. Jadi bukan hanya sekedar penyampaian seperti ini, tapi nanti kita harus buat keyakinan di dalam kelas masing-masing. Sehingga siswa-siswi bisa tahu apa yang akan menjadi keyakinannya di kelas. Bila dia melanggar suatu peraturan atau dia membuat suatu kesalahan, maka dia akan menyadari dengan keyakinan-keyakinan yang telah dia buat. Yang berikut, restitusi memberi kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi.
Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti berbuat salah, bukan menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Dan seringkali saat murid membuat kesalahan, kita mulai omong macam-macam. Tapi sebenarnya di sini kita harus menguatkan karakternya bahwa kita semua bisa berbuat salah, bukan hanya murid saja. Pada bagian dasar segitiga restitusi merupakan langkah pertama restitusi yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan kata, "Saya pernah melakukan hal yang sama denganmu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Jadi ketika seorang siswa melakukan kesalahan, kita jangan langsung marah-marah, tapi kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Sehingga dia merasa tenang, baru kita bisa mengajukan kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Langkah kedua dari restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita lebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan. Kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan. Maka anak-anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mereka mengarahkan tetap fokus pada gambaran segitiga restitusi yang dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Ya baik, terima kasih. Demikian pemaparannya Bapak Ibu. Saat ini kita sampai pada penghujung, maka ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja yang ingin saya tanyakan adalah, kadang kita sebagai guru dalam kelas, kita selalu terpancing emosi saat siswa melanggar peraturan. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita sebagai guru tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Jadi, bagaimana supaya kita tidak menghukum mereka? Dan cara apa yang kita pakai untuk mencapai disiplin positif itu? Mungkin pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, ya baik, terima kasih Ibu Siska. Kalau kita terpancing emosi, saya langsung menjawab. Kalau kita terpancing emosi, itu berarti kita berespon pada kebutuhan kita. Kita berespon pada kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak. Jadi saat kita marah, sebenarnya kita punya diri ini yang kita respon. Ini biasanya karena
Karena kita punya perasaan negatif, kita punya perasaan emosi. Misalnya karena asumsi atau label negatif anak, kita sengaja anak itu sengaja nakal atau apa, orang tua lelah, tidak ada waktu. Jadi yang pertama itu kita harus tenangkan dulu diri kita sebelum proses disiplin itu kita terapkan. Penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuan dan niatnya. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk bikin emosi. Kalau melihat dengan positif, tidak hanya pada perilakunya. Tidak hanya pada perilakunya. Maka akan lebih mudah untuk tenang dan fokus pada apa yang dibutuhkan anak saat menerapkan disiplin positif. Langkah awal disiplin positif membahas dan menyepakati apa yang menjadi tujuan bersama. Nilai apa saja yang dipercaya untuk dijaga, serta peran anak dan orang tua. Kesepakatan bersama dilakukan sejak awal, didasari komunikasi yang baik. Sepakati juga konsekuensi seperti apa yang akan dilakukan orang tua saat dilanggar anak. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, maka saat anak melanggar, pastinya anak belajar akan melakukan kesalahan. Bisa jadi dari dasar diskusi. Apa yang kamu lakukan? Apa kebutuhanmu yang terpenuhi? Apakah kamu mengganggu kebutuhan orang lain dengan perilaku ini? Apakah kamu butuh bantuan? Kesepakatan bersama perlu dinyatakan dengan positif yang melibatkan anak dalam prosesnya agar dipahami. Pilih aturan yang penting dan bisa dilaksanakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Saya minta kesediaan satu orang lagi untuk berdoa. Salam, selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Belum tahu? Kalau belum tahu, nanti Ibu akan jelaskan apa itu keyakinan kelas. Setelah kita tahu apa itu keyakinan kelas, kita akan membuatnya di dalam kelas. Baik, yang pertama Ibu langsung keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya
swasta. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Keyakinan kelas adalah keyakinan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini kita akan membentuk akan membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum membuat keyakinan kelas, kita
Oke,
Oke, baik, terima kasih. Jadi ini keyakinan kelas ini yang akan kita terapkan di kelas kita. Ketika kamu melakukan kesalahan, misalnya hormat terhadap guru dan sesama teman. Ketika kamu tidak hormat terhadap sesama guru dan sesama teman, berarti itu nilai apa yang sudah kamu langgar? Nilai apa yang sudah kamu langgar? Nilai apa? Ketika kita tidak hormat terhadap guru dan teman, saling menghormati. Berarti kalian sudah tidak menghormati guru. Nilainya yang terkandung di situ adalah saling menghormati. Kemudian ketika kita membolos, nilai apa yang sudah kita langgar? Ketika kita membolos, nilai kebaikan apa yang sudah kita langgar? Ketika kita bolos, apa? Disiplin. Kemudian ketika kita tidak menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama, nilai apa yang sudah kita langgar? Nilai. Jadi sampai di sini sudah bisa mengerti? Sudah, Ibu. Jadi ini nilai-nilai yang akan kita terapkan di kelas kita. Ketika ada yang minum, kita ingat itu masuk dalam nilai apa? Ketika kita berkelahi, itu masuk dalam nilai apa? Itu yang disebut menjadi keyakinan kelas. Bisa diterapkan di kelas kita untuk hari ini dan seterusnya? Bisa. Baik, terima kasih. Kemudian penjelasan mengenai keyakinan kelas. Sebelumnya kita ada meeting. Siapa yang bisa pimpin untuk kita ada briefing? Coba siapa yang mau? Ibu kasih kesempatan. Mari silakan. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Putar, 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 tangan diputar. Gulung, 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 tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciprik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap belajar. Oke, baik, terima kasih anak-anak.
Demikian kegiatan hari ini dan sampai jumpa.